Kasus korpus kacang pada bronkus. Jadi anak dengan sangkaan korpus kacang pada bronkus. Penegakan diagnosis melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, foto polos jaringan lunak leher, posisi apilateral. Anamnesis ditanyakan apakah ada rasa tercekik atau choking, rasa tersumbat di tenggorokan atau gagging, batuk yang tidak produktif, suara serak, apakah ada sesak, batuk darah. Pemeriksaan fisik bisa didapatkan mengi, wheezing, perkusi, apakah redup, hipersonor, auskultasi, vesikuler melemah, atau hipersonor ipsilateral. Pemeriksaan laringoskopi dan bronkoskopi. Untuk radiologi, untuk benda asing metal atau dilakukan foto polos cervico-thoracal apilateral. Benda asing densitas rendah, foto teknik jaringan lunak. Benda asing radiolusen, foto pada akhir inspirasi dan akhir ekspirasi. Tata laksananya dilakukan bronkoskopi dan ekstraksi korpal. Prosedur tindakan bronkoskopi atau trakeoskopi dengan bantuan laringoskop. 1. Laringoskop dengan removable slide dipegang dengan tangan kiri, kemudian dimasukkan, sementara gigi atas dan bawah dilindungi sampai pita suara terlihat. Bronkoskop dipegang dengan tangan kanan dan dimasukkan melalui laringoskop, kemudian masuk melalui laring ke trakea. 3. Slide dari laringoskop dilepas dan laringoskop ditarik ke belakang sehingga hanya bronkoskop yang tertinggal. 4. Bronkoskop dipegang dengan tangan kiri seperti memegang stik biliar, sehingga tangan kanan bebas untuk memegang instrumen lainnya seperti suction kanul, teleskop, forceps. 5. Inspeksi lumen trakea dengan memakai teleskop untuk evaluasi adanya benda asing. Bentuknya, besarnya, posisinya. Kemudian benda asing diekstraksi dengan forceps yang sesuai. Sebelum melakukan ekstraksi, pastikan bahwa benda asing dalam posisi searah dengan lumen dan ujung yang tajam atau berbahaya mengarah ke bawah sehingga aman dalam melakukan ekstraksi. Bronkoskopi dilanjutkan ke bawah sampai ditemukan karina yang terletak pada ujung distal trakea. Selanjutnya evaluasi muara bronkus kanan dengan posisi kepala dimiringkan ke kiri, sedangkan untuk evaluasi muara bronkus kiri dengan memiringkan kepala ke kanan. Bila ditemukan benda asing, dilakukan ekstraksi. Modul benda asing traktus trakeobronchial. Ada kuesioner. 1. Posisi terbaik kepala dan leher untuk bronkoskopi rigid adalah kepala fleksi, leher ekstensi. 2. Apakah keuntungan utama bronkoskopi fleksibel dibanding bronkoskopi kaku? Kemampuan visualisasi. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar tentang benda asing laring trakeobronchial? Bronkoskopi perlu segera dilakukan untuk diagnosa dan terapi. 4. Apakah komplikasi yang sering terjadi pada benda asing bronkus? Atelektasis. 5. Manakah di bawah ini nervus yang tidak diperlukan untuk anestesi saat bronkoesofageal endoskopi dengan lokal anestesi? Nervus recurrent laryngeal. 6. Seorang anak perempuan 3 tahun dibawa dengan keluhan batuk sampai wajah biru saat diberi makan. Dugaan tersedak, mencoba memukul-mukul punggung anaknya, muka biru menghilang, suara tetap serak dan sesak. Apakah diagnosa
bekerja pada pasien ini, benda asing di laring. 2. Penyebab keluhan sesak yang terjadi setelah kacang masuk ke jalan nafas adalah sifat higroskopis kacang. 8. Pernyataan yang benar tentang bronkoskopi fleksibel fibrooptik adalah visualisasi memegang dan menarik benda asing lebih terbatas. 9. Manakah pernyataan yang tidak sesuai untuk benda asing tracheobronchial? Sering sampai ke area stadium komplikasi ini tidak benar. Yang benar sering disebabkan karena benda asing radio-opak, sering pada bronkus kanan. Dapat dijumpai saluran nafas kanan kiri sama. Dapat juga terjadi emfisema. 10. Anak 5 tahun ketika makan nasi tersedak, batuk-batuk hebat sampai biru 3 jam lalu, muntah ada butir nasi sedikit. Saat ini anak tersebut sudah tenang, batuk sekali-sekali, tidak biru tetapi tidak mau makan. Kemungkinan apa yang terjadi pada anak tersebut? Adanya benda asing stadium asimptomatik. 11. Anak perempuan 4 tahun riwayat tersedak kacang 3-6 jam yang lalu. Pemeriksaan fisik ditemukan hemitoraks kanan tertinggal. Foto X-ray adanya atelektasis lobus kanan bawah. Bagaimanakah mekanisme terjadinya atelektasis paru pada pasien ini? Yaitu stop valve action. 12. Anak 2 tahun riwayat tersedak manik 3 jam. Pemeriksaan fisik ditegakkan benda asing trakea. Gejala khas untuk benda asing trakea adalah palpatory tooth, asthmatoid wheezing, audible slap. Kasus selanjutnya, lanjut part 2.